Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regiansyah dengan NIM 20042104. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas statistik sosial pada pertemuan ke-14, yakni dengan tema uji statistik non parametrik dengan tema G Square, Rantes dan Mann-Whitney. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana uji statistik chi-square. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dosen Pak Permana SDMT. Nah, sebelum kita jelaskan dengan aplikasi SPSS, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana konsep dari chi-square sendiri. Uji chi-square atau sering disebut dengan chi kuadrat atau x kuadrat tujuan untuk mengetahui antara variabel yang tertulis dengan jenis data yang digunakan dalam uji chi-square harus data frekuensi berskala nominal atau ordinal. Uji square merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Oleh karena itu, pengujian untuk menganalisis data tidak memerlukan persyaratan asumsi normalitas data. Itulah konsep dari uji chi-square sendiri. Untuk analisisnya, untuk pengujinya, saya ada contoh soal untuk kasus apa yang dosen melakukan penelitian tahu cara sumber air untuk mengukur variabel sumber air dan tersebut, maka dosen tersebut atau membagikan angket ke 30 responden orang tua balita yang berkunjung ke puskesmas. Dari 30 responden, dapatlah jawaban pada inilah responnya dari 30 orang responden tadi. Yang diukur adalah sumber air minum dan kejadian diare. Dari soal ini dapat kita lihat pada SPSS, dapat kita uji di SPSS. Nah, setelah saya pindahkan ke SPSS, hemat waktu. Ini ada air dan di variabel view sudah saya pindahkan dengan variabel air dan kejadian. Labelnya adalah sumber air minum dan kejadian diare tadi. Untuk value-nya dapat kita lihat di sini. Satu untuk terlindung dan dua untuk tidak terlindung pada sumber air minum. Kemudian di kejadian nomor satu kode satu untuk tidak diare dan dua untuk tidak diare. Satu untuk tidak diare dan dua untuk diare. Maaf. Dan selanjutnya dapat kita eksekusi dengan analyze seperti di atas ini. Analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik dan cross tab. Nah, di sumber air minum kita pindahkan ke row dan kejadian diare kita pindahkan ke kolom. Nah, untuk menguji chi-square-nya dapat kita pilih di menu statistik dan kita pilih chi-square. Kemudian disinilah kita dapat lihat bagaimana output. Pertama ada cache processing. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 30 responden tadi, di mana dari data yang semuanya diproses ke dalam analisis, maka tidak ada data yang miss atau hilang. Nah, sehingga tingkat kejadian validitasnya adalah 100%. Artinya dari 30 tadi terdapat 30 juga yang data yang tersedia dan tidak ada data yang tidak valid. Artinya di sini datanya valid 100%. Nah, selanjutnya
untuk menafsirkan chi-square ini dapat kita lihat di sini bahwa eh, asymptotic signifikannya terdiri dari nilai 0,3. Nah, sebelum kita menafsirkannya, maka terlebih dahulu kita lihat bagaimana rumusan atau hipotesisnya. Nah, di sini setelah saya jelaskan di PowerPoint bahwa hipotesis tersebut yaitu H0 tidak ada hubungan antara sumber air minum dan kejadian diare pada balita di Kota Padang tahun 2022. Nah, sementara di H1, hipotesis 1, ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di Kota Padang tahun 2022. Bagaimana dasar pengambilan keputusannya? Nah, yang pertama yaitu apabila nilai signifikannya kurang dari 0,5, maka artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, kemudian apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, artinya H1 itu diterima dan H1 ditolak, H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya itu adalah 0,03. Di sini artinya bahwa nilai dari 0,03 ini lebih kecil atau kurang dari 0,5. Nah, dari nilai ini dapat kita lihat dasar pengambilan tadi bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di Padang. Nah, ini dapat diartikan pula bahwa semakin terlindung sumber air minum yang diminum oleh balita, maka dapat disebut bahwa kejadian diare akan demikian pula sebaliknya. Tidak terlindung sumber air minum yang diminum oleh balita, maka kejadian diare akan. Di sini kenapa dikatakan bahasa nilai 0,03 ini kecil dari di sini dapat kita lihat. Artinya maka artinya diterima. Demikian arti dari output telah saya jelaskan tadi mengenai chi-square. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang uji rantes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hergiansyah dengan NIM 2004-2104. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi menjelaskan daripada uji statistik non parametrik rantes. Nah, tadi telah kita jelaskan sebelumnya bahwa bagaimana dan eksekusi dari SPSS uji chi-square. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang rantes. Nah, bagaimana konsepnya? Yang pertama kita harus mengetahui bagaimana konsep dari uji rantes ini. Uji ran atau rantes digunakan untuk menguji apakah sederetan data yang terdiri dari dua kategori tersusun secara acak atau sistematik. Rantes tersebut termasuk ke dalam statistik non-parametrik. Nah, di uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Sampel yang diambil berasal dari populasi. Nah, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan? Pengujian ini untuk kasus satu sampel, prosedur pengujian dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana konsep dari uji rantes ini, selanjutnya kita mengetahui bagaimana contoh kasus yang saya angkatkan mengenai pengaruh kurs dan SBI terhadap ISG pada tahun 2022. Nah, pada ini kasus rantes ini mencari apakah ada pengaruh dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, di sini dapat kita lihat di tahun 2022 ini dari Januari sampai Desember dapat dilihat kursnya dari bulan Januari sampai Desember
SBI-nya X2 dari Januari sampai Desember, dan selanjutnya IHSG variabel Y dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, bagaimana dasar pengambilan keputusan dari nilai signifikan tersebut? Dapat kita lihat yang pertama, uji nilai asim signifikannya apabila kurang dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Nah, yang poin kedua yaitu em, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka artinya tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, bagaimana uji dari SPSS-nya dapat kita lihat di sini bahwa di sini telah saya salinkan bagaimana datanya, apa-apa saja datanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, variabel view ini telah saya jelaskan pula dari X1, X2 dan Y dengan label course SBI dan IHSG. Nah, dapat kita lihat bagaimana pengujiannya. Yang pertama kita lihat di analyze, dan untuk mencari residualnya dapat kita lihat di uh, linear regresi. Dapat kita lihat di regresi dan kita pilih linear. Nah, di IHSG atau variabel Y dapat kita pindahkan ke dependen, dan kurs 1 X1 dan X2 dapat kita pindahkan di independen. Nah, untuk melihat bagaimana residualnya dapat kita lihat di sini. Untuk mendapatkan nilai residual kita centangkan unstandarized dan continue. Nah, selanjutnya kita pilih OK, dan di sini terdapat nilai variabel baru. Nah, di variabel baru ini dapat kita lihat rantesnya di non parametric test, non parametric test, selanjutnya di legacy dialog, dan run. Nah, di sini kita pindahkan nilai unstandarized-nya ke test variable list. Selanjutnya kita pilihkan OK. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai asim signifikannya itu adalah sebesar 0,762. Yang artinya di sini dapat telah dijelaskan sebelumnya tadi bahwa apabila nilainya itu lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, di sini nilainya adalah 0,762. Nah, yang artinya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai signifikannya itu sebesar 0,762. Karena nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Nah, sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan dengan menggunakan rantes tadi. Nah, demikian penjelasan dari uji rantes dengan SPSS. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penjelasan Mann-Whitney dengan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regiansyah dengan NIM 2004-2104. Pada kesempatan kali ini kembali kita bahas mengenai uji statistik non parametrik. Kali ini kita akan membahas tentang uji Mann-Whitney. Sebelum kita uji dengan SPSS, terlebih dahulu kita pahami bagaimana konsep dari Mann-Whitney sendiri. Pertama, konsepnya adalah uji Mann-Whitney digunakan oleh para peneliti dalam rangka untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata atau means data dua sampel yang tidak berpasangan. Uji Mann-Whitney adalah bagian dari statistik non-parametrik. Kelebihan dari metode statistik non-parametrik atau kali ini yang akan dibahas yaitu uji Mann-Whitney adalah tidak adanya sebuah syarat bahwa ada penelitian
haruslah berdistribusi normal. Jadi data berdistribusi normal tidak menjadi sebuah syarat dalam menentukan uji statistik non parametrik ini. Nah, sebagai contoh kasus, saya telah melampirkan kasus dari seorang yang ingin survei, ingin mengetahui apakah ada penggunaan metode belajar dengan diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran kelas 9 di sebuah sekolah pertama. Untuk keperluan tersebut, guru tadi tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh hasil belajar sebagai ini adalah hasil belajar dari kelas IPA kelas 9. Yang kelas A mempunyai nilai di bawah ini yang tidak menggunakan metode diskusi, sementara di kelas B menggunakan metode diskusi. Di sini nampak signifikan perbedaan dari siswa, yaitu kelas A ini cenderung rendah, sementara kelas B ini cenderung tinggi. Nah, sebagai kode kita tandai kelas A dengan tanda A. Untuk hasil kelas A ini kita tandai dengan kelas 1. Kemudian untuk kode kelas B, hasil belajarnya kita tandai dengan kode angka 2. Nah, untuk hipotesisnya H0 itu tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Dan hipotesis HA yaitu ada perbedaan. Perbedaan IPA antara kelas A dan kelas B. Selanjutnya kita uji apakah ada atau tidaknya perbedaan metode belajar tadi. Di sini saya telah melampirkan data-data yang dilampirkan di PowerPoint tadi, yaitu hasil belajar dan kelompok. Dan di sini dapat kita lihat di kolom name yang pertama itu hasil dan kedua itu kelompok. Untuk label hasil itu hasil belajar IPA, kemudian kelasnya itu terdiri dari kelas 1 ditandai kelas 1 yaitu kelas A dan angka 2 itu ditandai. Untuk menguji bagaimana menu ini dapat kita lihat di non-parametric test, selanjutnya legasi dialog, dan A2 independent sample. Untuk hasil belajar IPA kita pindahkan ke tes variabilis dan kelas kelompok kita pindahkan ke grouping variable. Selanjutnya kita define group dan grup 1 kita isi angka 1 dan grup 2 kita isi dengan angka 2 dan continue. Dan jangan lupa untuk checklist bandwidth untuk mengetahui bagaimana uji. Dan oke, kita lihat di sini telah nampak bagaimana hasil dari outputnya. Outputnya itu yang pertama itu rank, itu kelas A ini terdiri dari 10 sampel, kemudian kelas B ini 10 sampel. Totalnya itu adalah 20 sampel. Di selanjutnya untuk statistik untuk hasil dari bandwidth dapat kita lihat di sini bahwa nilai ACMC dan dua tail ini memiliki nilai sebesar 0. Nah, artinya dapat kita lihat pada dasar pengambilan keputusan untuk uji bandwidth ini. Yang pertama, apabila kurang dari 0,05 maka artinya hipotesis HA diterima. Sementara apabila nilainya lebih dari, maka hipotesis HA-nya tolak. Nah, dapat kita lihat output tadi bahwa nilai signifikannya ini adalah sebesar 0. Artinya 00 ini nilainya lebih kecil daripada 0, maka berdasarkan dasar keputusan
HA, hipotesis HA diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka rumusan masalah penelitian juga dapat dijawab, yakni sesuai dengan hipotesis A tadi bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap nilai belajar pada pelajaran IPA kelas 9 pada sekolah menengah pertama. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai uji Mann Whitney, yang dari awal kita telah membahas tentang uh, T-square, kemudian yang kedua adalah run test, dan yang ketiga adalah setelah juga membahas tentang itu saja yang dapat saya bahas pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.